Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan ke kalian tentang cara mengobati masalah multikolineritas pada data time series. Di sini saya menggunakan data time series yang pernah saya buat tutorialnya. Teman-teman bisa melihatnya di playlist video saya atau di kolom deskripsi sudah saya sertakan nama beserta linknya, teman-teman bisa melihatnya. Dan di sini datanya dari tahun 1998 sampai 2019. Kemudian untuk variabel dependennya ada pengangguran, variabel independennya ada jumlah penduduk, UMP, dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengobatinya ada 7 langkah sebenarnya, dan di sini saya hanya menulis 3 langkah. Yang pertama itu menggabungkan antara data cross section dan data time series sehingga terbentuk data panel. Karena untuk data time series memiliki kecenderungan tinggi terhadap terjadinya masalah multikolineritas. Sedangkan data panel kecenderungan untuk terjadi masalah multikolineritas itu sangat kecil, walaupun ada data panel yang memiliki atau yang terjangkit masalah multikolineritas. Selanjutnya, untuk yang kedua, keluarkan satu atau lebih variabel yang memiliki korelasi tinggi dari model. Di sini yang dimaksud adalah variabel independen. Jadi, ketika misal kita memiliki atau kita mau meneliti pengaruh dari, misal seperti data saya ini kan pengangguran ya. Pengangguran, saya mengambil variabel itu 3. Dan pasti ada salah satu variabel di sini yang menyebabkan masalah multikolineritas. Sehingga di sini dianjurkan untuk menghilangkan salah satu atau lebih variabel. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau misal kita 4 variabel independen, bisa hilangkan 3. Tapi jangan dihilangkan semua variabel independennya, nanti tidak ada pengaruhnya. Dan ini bisa dilihat dari nilai adjusted R-square. Ketika nilai adjusted R-square-nya itu tinggi, maka tanpa kita melakukan uji multikolineritas, kita bisa mendeteksi bahwa data ini akan terkena masalah multikolineritas, sehingga harus membuang salah satu variabel, yaitu variabel independen, bukan variabel dependent. Kemudian yang ketiga, transformasi logaritma dan bentuk diferent atau delta. Nah, di sini sudah saya transformasikan dalam bentuk logaritma. Jadi, di sini yang akan saya ajarkan adalah langkah yang kedua, keluarkan satu atau lebih variabel yang memiliki korelasi tinggi dari model. Saya akan mencobanya sampai nanti ketemu hasil yang menyatakan data saya terhindar dari masalah multikolineritas. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke FVS-nya. Seperti biasa, kita menuju ke menu File, New, Work File. Pada Work File Structure Type, tetap kita pilih yang regular frekuensi karena data kita adalah data time series. Kemudian pada Date Specification, pada frekuensinya tetap annual karena data tahunan. Pada start date, isikan dengan tahun awal data. Tahun awal data saya adalah 1998. Dan end date atau tahun akhir data itu tahun 2019. Klik OK. Kemudian kita menuju ke Week, Empty Group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya. Oh ya, karena ini kan saya akan melakukan langkah yang kedua. Cara yang kedua, keluarkan satu atau lebih variabel yang memiliki korelasi yang tinggi dari model. Maka di sini saya akan menghapus salah satu terlebih dahulu. Saya coba hapus yang variabel pertumbuhan ekonomi. Saya hapus, saya copy,
paste, kemudian proc make equation, C-nya dipindah di depan Y, oke. Kemudian view koefisien diagnostik, kemudian varian inflation factor. Dapat dilihat bahwa nilai dari fifth itu 97,34251, sama, bawahnya sama, dan ini artinya bahwa lebih besar daripada 10, sehingga masih terjadi masalah multikolinialitas. Lalu kita coba lagi, kita coba membuang satu lagi. Kita close, kita ulang dari awal, file, work file 1998/2019, oke, quick, empty group, geser ke kiri, tarik ke atas. Saya akan hapus UMP. Jadi variabel independennya tinggal satu, jumlah penduduk, dan dependennya pengangguran terbuka. Kita kopikan lagi, klik kanan, copy, paste, proc make equation, C-nya dipindah di depan Y, oke. Kemudian view koefisien diagnostik, pilih yang varian inflation factor. Nah, dapat dilihat bahwa nilai fifth-nya itu 1,000, artinya di bawah 10, dan ini menandakan bahwa data terbebas dari masalah multikolinialitas. Lalu pertanyaannya, apakah saya harus menggunakan satu variabel saja? Jawabannya tidak. Kita bisa mencoba lagi, karena tadi kan saya mencoba menghapus, tidak saya kembalikan lagi, jadi saya hapus terus saya hapus lagi, jadi tinggal satu variabel. Saya coba menggunakan dua variabel. Oke, kita masuk ke Excel-nya lagi, kita undo semua. Tadi kan dua ini sudah saya hapus ya. Ketika saya menghapus pertumbuhan ekonomi, hasilnya multikolinialitas. Ketika saya hapus UMP, hasilnya tidak terjadi multikolinialitas. Jadi di sini saya mencoba eksperimen untuk menghapus UMP-nya saja, pertumbuhan ekonominya tidak saya hapus. Delete, kemudian kita masuk ke Evis-nya lagi, kita close semua terlebih dahulu. Kita ke file, new box file, tahunnya 1998/2019, oke. Kemudian quick, empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, copy, paste, proc make equation, C pindah di depan Y, oke. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa nilai dari adjusted R-square-nya itu 0,449507 atau 44,95%, dan ini bisa menjadikan patokan kita bahwa dengan nilai segini maka kita dapat menyimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah multikolinialitas. Tapi kan kita harus membuktikan melalui uji fifth terlebih dahulu. Maka saya buktikan dengan uji fifth. Caranya kita ke view, koefisien diagnostik, kemudian varian inflation factor. Nah, di sini hasilnya 1,311596. Ini sama semua untuk variabel X1 dan X3, dan nilai ini di bawah 10, yang artinya data tidak terjangkit masalah multikolinialitas. Sehingga
Agar data tidak terjangkit masalah multikolinialitas, maka yang tadinya 3 variabel kita hapus 1 variabel, sehingga judul yang akan saya gunakan itu adalah pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka. Sedangkan UMP-nya saya hapus karena variabel UMP ternyata menjadi penyebab terjadinya masalah multikolinialitas pada data saya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan ada banyak cara untuk mengatasi multikolinialitas. Teman-teman bisa mencoba cara-caranya yang lain dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.